sa'adatal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, ustadzat teng lingkungan Masjid Muhammadiyah Singgang nggih. Ingkang kula hormati, khususipun ingkang sami-sami kita mulyakaken Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sugiyo yang terhormat Al Ustadz Kasrib, dan juga sekretarisnya Pak Nur Sodik beserta jajaranipun. Wonten ingkang kula tepang ugi Pak Sulmanan teng mriki, dan juga para pimpinan lentunipun teng Muhammadiyah cabang Sugiyo menika. Ugi ingkang kula hormati para sesepuh teng Muhammadiyah Sugiyo, nembe tepang ugi Pak Hasan, dan ternyata kembar beliau wonten Pak Husain. Kiraan Pak Husain rawuh napa mboten? Ugi niki badhe rawuh Pak Bendahara kita, Pak Bendahara PDM insyaallah yang juga asli mriki, Pak Subagio, Pak Haji Subagio. Kiraan napa rawuh napa dereng? Insyaallah sekedap rawuh insyaallah. Juga seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Sugiyo beserta ortom-ortom, wonten pemuda, wonten IPM, wonten IMM wonten nggih teng mriki. IMM wonten NA, dan juga Tapak Suci Hizbul Waton dan ortom-ortom lentunipun beserta seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu saja kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ngantos sakmenika Gusti Allah tasih berkenan maringi banyak sekali nikmat kepada kita. Utamanipun nikmat iman Islam, nikmat kesehatan. Nikmat iman Islam niki mboten wonten tokone. Panjenengan tumbas teng pundi mawon mboten wonten niku tokone. Mila menika niki kedah kita jaga dengan selalu melakukan amal saleh, melakukan kebaikan, sehingga kebaikan itu merupakan bentuk upaya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula ugi ngajak panjenengan sami untuk bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita terus diparingi kekuatan dan kesabaran oleh Allah untuk saged ngelampai ajaran-ajaran Rasulullah menika. Karena kita yakini ajaran Rasulullah niki merupakan wahyu Allah, ajaran langsung dari Gusti Allah, dan karena itu pasti menyelamatkan kita, pasti membahagiakan kita kalau kita niku insya Allah saged ngelampai dengan sae. Nah mila menika dengan bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mugi-mugi dadosa pertolongan saking Allah untuk kita saged ngelampai ajaran-ajaran Rasulullah nika. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, niki kaping kalih kula teng Sugiyo. Saderenge acara pemuda meskipun sangat singkat, mudah-mudahan singkatnya niku saged masuk teng penggalih kita semua. Nah niki nomor kalih, wekdal menika kula dereng sempat kenalan karena sangat buru-buru. Panjenengan anu nggih, kula nyuwun izin untuk kenalan rumiyin nggih. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Baik. Kula niku nami panjange Pit Hizbullah Haidir. Pit Hizbullah Haidir. Kula niku asli Jember.
Jawa Timur. Kula teng Lamongan niki sudah sering sebenarnya sejak lama, tapi mulai menetap teng Lamongan niku sejak 2015. Loh, kenapa kok sering ke Lamongan? Karena kula semenjak menikah niku kemudian diangkat sebagai wakil pengasuh bidang eksternal Pondok Pesantren Al-Islah Sendang Agung Paciran Lamongan. Lho, napa hubungannya kalih Al-Islah? Karena rakyat kula, istri saya itu adiknya istrinya Ustadz Dawang. Nah, sehingga yang di Jakarta, saya waktu tinggal di Jakarta, kemudian saya wakil pengasuh bidang eksternal. Karena memang kalau di pondok-pondok yang niku pondok alumni Gontor, umumnya niku pengasuhnya 3 gitu. Wonten pengasuh utama, kemudian wonten pengasuh 1, wonten pengasuh 2 yang membidangi masing-masing kepengasuhannya niku. Nah, kemudian 2015 kula milai teng Sendang. Wekdal niku diminta oleh Ustadz Dawam untuk nderek membesarkan Al-Islah, dalam hal ini inggih menika mendirikan perguruan tinggi. Dan alhamdulillah saat menika sudah 7 tahun perguruan tingginya berdiri. Nami perguruan tingginya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islah. Niki khususnya di bidang Al-Quran digabung dengan sains. Benten kalih yang punyanya Mas Agus Purwanto, karena yang Mas Agus Purwanto niku yang dimaksud sains lebih fokus teng sains eksak. Lah niki teng sains humaniora dan juga eksak. Tergantung larene badhe fokus teng nopo. Nah, teng stiksi niki kuliahnya gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Napa niku syaratnya? Nek panjenengan gadah yuga, gadah ponaan sing badhe kuliah dan memang belum kuliah dan pingin kuliah mendalami Al-Quran, monggo kuliah teng stiksi. Teng mriku gratis, tapi wajib tinggal di pondok dan punya kemauan untuk menghafal Al-Quran. Wonten syarat awal boten menghafal Qur'ane. Nggih wonten minimal 2 atau 3 juz. Gitu, 2 atau 3 juz monggo. Nah, niku gratis sampai lulus. Gratisnya full gratis. Nah, full gratis untuk nopo namine? Uang kuliah, uang tempat tinggal, uang makan, dan fasilitas-fasilitas lentunipun di dalam pondok niku gratis. Kecuali nopo namine badhe jajan piyambak ngoten nggih niku mboten gratis. Beli baju mboten gratis. Beli buku mboten gratis, beli pen mboten gratis. Piyambak-piyambak nggih. Yang gratis yang utama-utama mawon. Monggo nek badhe niki. Niki tasik dibuka sampai napa namine? Juni mangke, sampai Juni dibuka ngantos Juni. Tapi ini gelombang pertama sudah wonten pengumumannya. Kita kuotanya niku 40. Niki sampun yang lulus ada 32. Jadi masih ada 8 kuota untuk panjenengan ingkang badhe misalnya mengusulkan tetangga, ponaan, yugo atau saudara yang ingin kuliah teng mriku. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kula niki sekolahnya niku khusus bidang Al-Qur'an. Kula nate mondok teng Pondok Tahfidzul Quran. Alhamdulillah nate hafal 30 juz. Alhamdulillah. Tapi nggih sak menika ada beberapa yang sudah lupa. Namanya juga manusia nggih. Lajeng kula juga takhasus teng bidang fikih, usul fikih dan falsafah dan filsafat. Maka S1 dan S2 saya niku filsafat. S1 kula teng UIN Jakarta, S2 kula teng Inggris. Kemudian S3 kula niku teng UIN Sunan Ampel Surabaya,
balik malih kula teng takhassus Quran. Nah, dados Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kula saged ngelampahi proses pendidikan dengan saya, alhamdulillah, dan semuanya beasiswa. Ya, semuanya beasiswa, alhamdulillah. Baik, niku mawon kenalannya, dan sak menika kula di samping wakil pengasuh bidang eksternal teng Pondok Pesantren Al-Islah, juga sekretaris Pondok Pesantren Al-Islah, dan juga ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islah. Dan teng musda kalau wingi diminta oleh formatur untuk mendampingi Pak Ketua inggih menika Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sodikin MPD sebagai ketua, dan kula diminta untuk mendampingi sebagai sekretaris. Nyuwun pandunganipun panjenengan sami, mugi-mugi amanah menika saged kula lampahi dengan sae. Amin Allahumma amin. Baik, niki temane menarik niki, soal silaturahim dan halal bil halal. Kalau Pak Kasrib sampun menjelaskan dengan sangat gamblang, utamanipun soal kupatan dan halal bil halal. Nek teng kita teng Muhammadiyah niku kan harus fix nggih dalilnya. Nah, kula niki teng periode Mas Haidar kala wingi, kula sebagai anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga teng PWM teng periode niki kula sebagai salah satu ketua divisi teng Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Lah niki memang apakah setiap aktivitas itu bisa kita bid'ahkan, termasuk halal bil halal niki. Halal bil halal niki termasuk amal ibadah yang tauqifi atau urfi. Nah, niki yang perlu kita pegang sebagai dalilnya. Wah, selamat datang Pak Haji, sehat nggih? Assalamualaikum. Nek Pak Bagio pun rawuh niku kula mboten ragu malih niki. Nggih, selamat datang Pak Bendahara. Kula lanjutaken nggih, mohon izin. Dados kalau kita bicara halal bil halal secara dalilnya niki termasuk amaliyah ingkang tauqifi syar'i atau urfi syar'i. Lah niki kita harus paham tentang ini, karena sebenarnya ada dalil yang sifatnya khusus menyangkut dalil itu dan kemudian kita harus mengerjakannya, atau ada dalil yang kemudian dikiaskan dan dengan kias itu kita dalam mengamaliyahkan sesuatu niku yang diambil adalah maslahatnya. Nah, halal bil halal misalipun niku kalau secara dalil syar'inya niki aslinya nggih termasuk amaliyah ingkang urfiyah. Urfiyah niku maksudnya amaliyah yang bukan mahdhah, bukan secara khusus dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu dia merupakan amaliyah yang merupakan tradisi. Teng pembelajaran usul fikih niku wonten kaidah yang bisa dijadikan istimbat hukum, namine ara'u ahlil Madinah. Nah, ara'u ahlil Madinah niki kemudian mangke dikaitkan dengan satu, misalnya inggih menika al-adah, adat kebiasaan. Kemudian al-urf, tradisi. Nah, tapi harus dibungkus dengan al-maslahah al-mursalah dan maqasidus syariah. Harus dibungkus dengan apa? Dengan kemaslahatan syariah, kemaslahatan risalah Rasulullah Muhammad SAW, dan juga harus sesuai dengan maksud-maksud syariah. Nah, tadi Pak Kasrib sampun menjelaskan bahwa halal bil halal dan kupatan niki mahdhoh napa mboten? Wah, ternyata mboten mahdhoh. Karena mboten mahdhoh
Misalipun salaman. Nah, kula wau salaman kali Pak Bagio niku cium pipi kanan, cium pipi kiri, salaman ngeten dan salaman komando. Wah. Iki ana dalile apa ora iki? Nek enggak ana dalile bid'ah apa ora iki? Lah ngoten. Karena menurut kaidah juga harus ngeten bahwa setiap sesuatu yang baik itu mesti dari Rasulullah dan diajarkan oleh Allah kepadanya. Dan jika sesuatu yang baik itu benar, maka Rasulullah pasti mengamaliyahkannya. Dan kalau Rasulullah tidak mengamaliyahkannya, tidak diikuti juga oleh salafus saleh, maka bisa jadi disebut napa? Disebut bid'ah. Kemudian yang bid'ah niku masuk napa? Wa kullu bid'atin dhalalah. Napa dhalalah niku? Sesat. Wa kullu dhalalatin, setiap yang dhalalah niku pripun? Finnar, di neraka. Lah, kalau semua hal dibegitukan, maka termasuk handphone, damel mobil, YouTube, mikrofon. Niki mboten nate diamaliyahkan Rasulullah Muhammad SAW. Jadinya nopo? Bid'ah. Nopo? Apakah kita dengan pakai handphone, pakai mikrofon, minum pakai niki? Nek Rasulullah niku minum ngunjuke ndamel air zam-zam, Pak. Nggih. Nopo semuanya kemudian kita bid'ahkan? Oh, bahaya kalau semuanya dibid'ahkan. Nah, makanya kemudian ting Muhammadiyah niku dibagi kalih. Sesuatu yang membutuhkan dalil itu adalah sesuatu yang terkait dengan ibadah mahdhah. Sementara sesuatu yang urfiyah, amaliyah urfiyah dan adah inggih menika amaliyah yang secara adat, kebiasaan dan tradisi niku saged dipertahankan dan tidak ada dalil-dalil yang membuatnya tidak boleh, maka niku tetap bisa dilaksanakan. Termasuk halal bil halal kalih damel kupat. Nah, wau Pak Kasrib menyebutkan jangan sampai syirik tapinya. Kados menyantelkan, menggantungkan ting pintu. Tapi sengien niku nggih Bapak Ibu sekalian, nek ting sejarah kupatan niku kenapa kok sampai dicantelkan ting pintu niku? Sengien niku orang itu gotong royongnya niku sangat tinggi. Bayangkan boten kados sakmenika, antar rumah itu sudah berdekatan. Dulu mungkin orang perjalanan kemudian lapar. Orang dalam perjalanan kemudian ngelih. Warung-warung boten 24 jam kados sakmenika. Wonten wifi-ne pisan nek sakniki. Nggih. Kafe-kafe mboten buka 24 jam sengien niku. Lah terus nek wong kaliren bahkan. Nah, menghindari justru supaya orang tidak berbuat jahat, maka kemudian makanan-makanan niku termasuk kupat, dan biasanya kupat niku agak awet ya. Maka ditaruh, dicantelkan. Harapannya adalah kalau ada orang kelaparan di tengah jalan lagi perjalanan, niku dipersilahkan untuk mendet niku. Dan karena sudah diikhlaskan, maka tidak termasuk barang haram ngoten. Dan niki bagian dari gotong royongnya masyarakat wekdal niku. Jadi aslinya leres terus Pak Kasrib iku duduk tolak balak, dalam pengertian kupate iso nolak balak. Kupate saged dados jimat aji-aji sing nggawa keramat. Inggih menika saged nolak balak ngoten, sanes ngoten. Tapi yang pertama itu bagian dari model gotong royong masyarakat wekdal niku. Terus nomor kaliye niku juga bentuk cara orang membantu orang lain supaya kalau kaliren, kalau lapar tidak mengambil barang yang bukan haknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dados buat kupat niku mboten napa-napa. Dan kupat niki asline bahasa Arab nih. Napa bahasa Arabe?
niku asline kafa. Kafa yakfi kifayatan wa kufatan. Akhirnya lidah Jawa dados kupatan, dados P. Kupatan. Soalnya nek orang Sunda itu mboten saged nyebut F. Kalau ada orang Sunda saged nyebut F niku fitnah namanya. Nah, fitnah niku fitnah terus orang Sunda. Wonten malih tiyang Banyuwangi niku nggih sami. Kalau nyebut fa niku dados pa. Paala ngoten. Nggih, paala. Paala yaqulu pa'lan ngoten. Nah, padahal harusnya fa'ala. Nah, sami kafa yakfi kifayatan wa kufatan dados kemudian kupatan. Niku asline wonten filosofine. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Kasrif. Napa filosofine? Kan artinya niku cekap, cukup. Apa yang dimaksud cukup? Yang dimaksud cukup adalah bahwa kita itu setelah berpuasa selama Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal, maka kita cukup nopo, cukup bisa introspeksi bahwa sesuai dengan makna Syawal kita niku harus meningkat. Nopo sing meningkat? Sing meningkat niku amal saene. Sudah kita cukupkan sesuatu sing boten sae, kita tingkatkan terus sing sae-sae. Maka kemudian ibadah puasa Syawal niku ditutup dengan kupatan. Nah, nek ting Sendang, ting WBL niku wonten besar-besaran niku malah riyaya kupat niku. Bikin yang besar kupatnya, kemudian sarang-sarang nedo kupat. Ting Sugiyo wonten nggih? Mboten wonten nggih? Oh enten. Mboten ageng tapi ageng nggih. Lah niku asline asal napa mboten nek kita membuat kupat ageng niku. Nggih, asal mboten untuk syirik, Pak. Niku untuk gotong royong. Di situ dibuat dakwah syiar Muhammadiyah. Nah niku saya mawon. Asalkan napa tadi tidak syirik. Asalkan juga boleh juga tuh kemudian ayo kita setelah napa namine? Setelah kita puasa Ramadan, kemudian kita puasa Syawal. Monggo, Pak. Nggih. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, maka kupatan niku sebagai tradisi jika diisi oleh sesuatu yang sae, insyaallah niku mboten napa-napa. Kula badhe cerita niki, rada menyimpang soal tradisi nih. Sengien tasik nem-nemane Pak Ketua PP Muhammadiyah Pak A.R. Fakhruddin niku beliau niku nate diutus untuk menjadi dai Muhammadiyah ting Palembang, ting daerah Pelaju, pokoknya Palembang kota nih. Lah niki tentu saja ting masyarakat niku sampun banyak tradisi-tradisi. Di antaranya niku tradisi yasinan, tradisi tahlilan, tradisi napa mawon ingkang dados tradisi. Nah, orang-orang di situ semerap nek Pak R. Fakhruddin niki Muhammadiyah. Bayangan masyarakat wedal niku kalau orang Muhammadiyah niku mesti anti tahlil, anti yasinan. Nah ngoten. Sehingga setiap lewat ting ngajenge Pak Kiai besar ting mriku, Pak R. Fakhruddin tetap assalamualaikum ngoten. Jawabnya niku sambil melengos, Pak. Waalaikumsalam ngoten. Dijawabi ngoten mawon. Tapi Pak R. Fakhruddin alhamdulillah napa niku mboten putus asa. Tetap melakukan proses menyopo setiap lewat
Terus badhe ke masjid ngoten misalipun mesti lewat di depan rumahnya orang ini. Sampai suatu hari Pak R. Fahrudin ini badhe dikerjai sama kiai ini. Pripun cara mengerjai Pak R. Fahrudin? Inggih menika diundang ke forum tahlil dan forum yasinan. Nah, Pak R. Fahrudin karena diundang ke acara niku, beliau kemudian nggih rawuh mawon. Rawuh. Nah, apa yang terjadi saat itu? Ternyata Pak Kiai ini buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pun alhamdulillah segala macam. Kemudian monggo kita mulai tahlil dan yasin kita niki. Insyaallah dalu menika niku akan dipimpin oleh Ustadz A.R. Fahrudin. Wah, ki piye carane iki? Pak R. Fahrudin diundang ke forum itu, dijebak untuk mimpin tahlil dan maos yasin. Tapi nggih alhamdulillah Pak R. Fahrudin ini kan wawasannya sangat luas. Beliau ini juga pernah nyantren ting Pacitan sengien, ting Termas. Cukup dangu ting mriko Pak R. Fahrudin iki. Dados nek cuman mimpin tahlil kalau mimpin yasinan niku kecil. Nggih. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau niki kemudian mengiyakan, nggih insyaallah. Hanya nggih langsung megang mic kemudian mimpin tahlil. Napa damel tawasul? Nggih damel tawasul, tapi tawasulnya beda. Wah. Nek rencang sebelah niki keluar napa mboten niki? Oh mboten niki. Nek temen sebelah niku tawasulnya bentene ngeten mangke. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biasanya teman sebelah niku ila ruhi. Nggih. Ila ruhi Muhammad ila hadrati ruhin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ujungnya wonten syai'ul lillahi lahumul fatihah. Dan apa yang dilakukan Pak AR ketika tawasul? Nah, tawasulnya ngeten. Ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ngoten mawon. Napa benten niki inti niki benten. Secara kaidah bahasa Arab niku inti. Kalau panjenengan ila ruhi niku artine panjenengan kirim ke ruhnya. Kemudian di ujung wonten syai'ul lillah niku berarti kita maringi hadiah. Dan ini yang dipersoalkan ting tarjih niku. Jadi kalau kita ngirim doa Fatihah mawon ting sinten mawon ingkang kita doakan baik meninggal ataupun tidak niku nggih mboten napa-napa. Asalkan doane pripun? Nggih mau langsung mawon ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Pun aman. Ngoten. Nah, kemudian beliau juga ila hadratil anbiya'i wal mursalin wasyuhada wassalihin min ahlil badr wal uhud. Ngoten. Al-Fatihah. Lah ngoten yang disampaikan Pak R. Fahrudin. Baru kemudian mimpin tahlil, setelah itu mimpin baca yasin. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah begitu selesai nih mimpin tahlil kalih yasin, beliau matur teng Pak Kiai. Pak Kiai mangke ingkang donga panjenengan, kula ngamini. Tapi sakderenge ngoten, kula nyuwun izin untuk menyampaikan sepatah dua patah kata teng hadirin. Nggih monggo. Terus Pak Kiai ini. Nah, Pak R. Fahrudin kemudian ngeten, Bapak Ibu panjenengan sampun yasin dan tahlil niki pung pinten tahun? Pun puluhan tahun.
Panjenengan sampun paham surat Yasin niku isine napa? Dereng. Nek misale ngeten, mangke pas pengaosan pekan ngajeng ingkang mimpin tahlil dan Yasin niku Pak Kiai, lan donga juga Pak Kiai. Kula nyuwun izin Pak Kiai, kula badhe menyampaikan tafsir surat Yasin. Setuju napa mboten? Pak Yai setuju nggih? Nah, Pak Yai nggak bisa manggut atau tidak gitu. Sudah dijebak dengan pertanyaan ke masyarakat dulu. Setuju terus ya masyarakat. Akhirnya Pak Yainya juga setuju. Nopo pesannya ini? Dan memang setelah itu Pak R. Fahrudin setiap pekan kemudian mengisi tafsir surah Yasin. Nah niki khas Muhammadiyah niki sampun. Dan alhamdulillah setelah beberapa tahun banyak yang tertarik masuk Muhammadiyah. Lah niki dados kita niku kadang-kadang jangan terlalu kaku karena kita niku benten kalih salafi nun sewu. Kita niku benten kalih salafi, makanya teng Muhammadiyah niku boten wonten Musa kalih mursal niku. Musa niku Muhammadiyah rasa salafi. Nek mursal niku Musa niku Muhammadiyah salafi. Nek mursal Muhammadiyah rasa salafi. Sanes rasa soto sanes, rasa salafi. Nek Muhammadiyah niku dalam bidang keagamaan dalilnya niku mesti Quran, As-Sunnah Al-Maqbulah, kemudian nomor 3 niku akal. Nek salafi Al-Quran, As-Sunnah As-Sahihah. Di luar itu nggak mau. Maka kadang-kadang rencang-rencang salafi niku kadang salah konteks. Sing sunnah dianggap wajib, kemudian semuanya dados wajib. Yang jadi perkara ke kita nih kan ngeten. Jenggot misalnya. Pak Bagio jenggotan apa mboten nggih? Mboten nggih. Wah niki bid'ah Pak Bagio nih mboten jenggotan niki. Kula jenggotan sekedhik aman lah kula niki, aman. Lah tapi jenggot niku nek ting dalilnya niku mboten perintah. Tapi cuman kabar bahwa Rasulullah SAW niku ndamel jenggot dan kemudian mengatakan hadhihi min sibghatil muslimin wal mu'minin. Ini termasuk sibogohnya orang Islam. Untuk membedakannya dengan siapa? Min ghairil muslimin, termasuk Yahudi. Karena Yahudi niku ndamel brengos kalih jenggotnya sampai teng mriki. Sehingga sunnahnya kemudian setiap Jumat yang sunnah dipotong niku napa namine? Kumis, jenggotnya dibiarkan. Tapi kinten-kinten nek klewer-klewer niku indah napa mboten nggih? Jangan-jangan kita dimarahi istri, jangan-jangan nggih nek terlalu panjang. Nggih Mas Sulmanan nggih. Panjenengan damel jenggot nggih? Oh ndamel alhamdulillah. Lah niku dados jenggot niki asline Bapak Ibu sekalian nggih mboten wajib. Sunnah Rasulullah tapi mboten wajib. Karena mboten pakai perintah. Kita harus pakai kaidah usul fikih. Napa kaidah usul fikihnya? Bahwa tidak semua hal yang sunnah itu yang diamaliyahkan Rasulullah SAW ini bersifat wajib. Apalagi kemudian dalilnya buat nonton perintahnya. Karena menurut kaidah usul fikih kalau ada perintahnya maka al aslu fil amri memang lil wujub. Tapi karena nggak ada perintahnya maka nggak wajib gitu. Sami kalih cingkrang, celono cingkrang atau nopo namine? Isbal niku nggih. Damel sarung atau damel celono. Dan niku cingkrang niku mboten wajib. Karena wajib niku harus dilihat dari aspek nopo? Dirayah dan riwayah. Memang secara riwayah niki dalilnya sahih. Tapi wonten siyaqul hadisnya. Napa siyaqul hadisnya? Nah niki cara memahaminya bid dirayah dengan memahami konteks hadisnya. Konteks hadisnya adalah bahwa orang yang sering isbal niku sing sampai napa orang yang klewer-klewer niku celana atau sarungnya niku nek sengien teng Arab niku ndamel sutra, Pak.
Kain sutra tempuk kalih pasir niku bunyinya kerincing-kerincing. Nah niku sampai kemudian mengundang perhatian dan lalu itu menunjukkan prestis dan tingkat nopo? Tingkat kehebatan kekayaan orang. Nah sehingga orang itu kemudian jadi sombong. Lah niki sing mboten angsal niku. Nah jadi kembali kepada halal bil halal. Jadi halal bil halal niku mboten nopo-nopo. Dan Rasulullah mboten nate praktek. Tapi Rasulullah apakah suka memaafkan? Wah, Rasulullah suka memaafkan dan memang kemudian tidak ngumpul-ngumpul wonten spanduke halal bil halal mboten ngoten. Nah, tapi nek ting dalilnya niku inggih menika tadi juga disebutkan oleh Pak Kasrib wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Inggih menika orang takwa, jadi orang yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan kemudian mendapatkan level muttaqin, di antara sifatnya niku adalah wal afina 'anin nas, inggih menika suka memberi maaf kepada sesamanya. Napa malih terhadap kaum mukminin. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, dados halal bil halal dan juga kupatan niku angsal. Catatannya jangan syirik. Catatannya jangan berlebihan. Catatannya jangan yukhaliful Quran was sunnah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah biasanya kemudian dikaitkan dengan silaturahim. Nah nek silaturahim niki memang nopo namine suatu amaliyah yang dalilnya niku banyak. Dalilnya memang niku qat'i. Nah, terus silaturahim adalah sesuatu yang memang dianjurkan. Tapi silaturahim niku enggak mesti cuman hari raya. Kadang-kadang lari-lari nem niku, maaf ya saya ini, maaf memang udah lebaran nih gitu. Padahal sudah tengah-tengah rati tebih lebaran untuk minta maaf, nunggu lebaran aja maafannya gitu. Terus silaturahim dan saling memberi maaf niku mboten mesti setelah lebaran. Nah karena itu memberi maaf bisa kapan saja. Nah kemudian nek teng kita niku redaksinya memang kalau di bulan Ramadan kemudian Idul Fitri niku macam-macam nggih. Tapi yang umum inggih menika taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Niku transliterasinya juga jangan sampai keliru. Ada sering dikatakan minal aidin pakai DZ, wal faizin pakai DZ. Lah niki keliru. Harusnya pakai aidin dal biasa, wal faizin za. Z. Terus aidin tanpa Z langsung dal D, wal faizin Z langsung. Nek berubah niku mangke bahasa Arabnya berubah dan maknanya berubah. Kalau dirubah dal pakai titik niku artinya minal aidin, semoga panjenengan suka baca ta'awud. Oh, tebih nggih artine nggih. Karena minal aidin pakai dal niku artinya semoga Anda kembali ke fitrah sebagai manusia yang bersih suci. Tapi kalau damel dal pakai titik dalnya minal aidin, semoga panjenengan suka baca ta'awud. Ngoten. Nggih enggak apa-apa sih. Bagus juga doanya itu, baca ta'awud nggih. Tapi enggak sesuai dengan konteks napa? Konteks lebaran kemudian. Nek niku damel dal. Sering niku teng WA coba panjenengan cek, mesti DZ niku. Minal aidin wal faidin ngoten. Nek fadha artinya niku ilang. Maka artinya ngeten, semoga panjenengan jadi orang yang suka baca ta'awud dan kemudian saged ngilang. Ngoten artinya. Bahaya niku artinya. Loh emang Harry Potter kan sana sih.
atau dukun sanes. Terus harus tepat niku minal aidin wal faizin. Semoga panjenengan kembali ke fitrah dan dapat meraih kemenangan. Dan ini bahasa Arab ini memang penting sekali. Nah, sehingga niku. Lah silaturahim nilainya niku wonten sekawan. Yang pertama niku nyambung ketulusan. Makanya rahim nyambung ketulusan. Nomor kali nyambung kekerabatan. Nomor tigone nyambung inggih menika rizki. Dan yang terakhir nyambung yuswa ingkang panjang. Nah, kula badhe membahas niki sekedhik mawon. Mungkin kita mulai dari yang pertama nggih. Inggih menika nyambung ketulusan. Nyambung ketulusan niku napa? Nek ting Al-Qur'an niku rahima niku mangke dados isim sigot mubalaghah, isim fa'il sigot mubalaghah. Isim fa'il sigot mubalaghah niki nun sewu inggih menika kata benda yang menunjukkan subjek dan sangat. Dari rahim niku nek teng Quran mangke dados Rahman, dados Rahim. Ya dados Rahman, dados Rahim. Lah niki dua-duanya nek teng kaidah bahasa Arab biasanya disebut isim fa'il sighat mubalaghah. Kata benda yang menunjukkan subjek dan bermakna sangat. Maka Rahman niku artinya maha pengasih, Rahim maha penyayang. Nah niku wonten bentene secara makna. Karena Rahman niku adalah kasih sayangnya Allah yang diberikan tidak mesti kepada orang yang mukmin. Dados niki untuk semuanya. Niku nek Rahman. Karena itu orang ketika dikasih dengan sifatnya Allah yang Rahman, kadang-kadang niku baliknya benten-benten niku. Wonten sing tetep kafir, wonten sing boten serius ibadahnya ting Gusti Allah. Wonten sing nek poso niku awal dan akhir mawon. Poso alhamdulillah. Ramadan iya poso. Nah terus ya poso awal dan akhir. Satu Ramadan dan akhir Ramadan. Lah niku Rahman. Terus orang ketika dikasih gitu sama Allah dengan Rahmannya, baliknya niku bisa macam-macam. Tapi nek Rahim, Rahim niki kasih sayangnya Allah yang diberikan hanya kepada orang yang beriman. Maka orang yang beriman mengembalikannya kepada Allah itu mesti dengan ketulusan. Maka silaturahim niku tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Silaturahim niku mesti dengan ketulusan. Soalnya nek boten pasti mangke tidak terjadi silat, tidak terjadi kerekatan. Teng hadis niku wonten ngeten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali niku sedang menyampaikan muhadharahnya teng Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada anak muda niku nyelonong. Loh teng Masjid Nabawi niku nek Rasulullah SAW sedang menyampaikan sesuatu tidak ada seorang pun yang berani pergi kecuali tanpa izin ke Rasulullah. Dan niki orang ini tiba-tiba pergi anak muda ini. Saat itu Rasulullah bersabda ngeten, la yajlisanna ahadukum fi majlisi huna. Enggak boleh duduk seseorang di tempat majelisku ini man qati'ur rahim, orang yang suka memutus tali silaturahim. Rasulullah niku sampai ngulang 3 kali. Nah, di yang ketiga niku kemudian anak muda niki nyelonong. Dan setelah itu
Kira-kira setengah jam atau 1 jam kemudian anak muda ini masuk lagi. Rasulullah terganggu dan kemudian tanglet ting lari nem nih. Oh, kamu kok tiba-tiba keluar kemudian tiba-tiba masuk lagi, ini ada apa? Maka anak muda ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau tadi bersabda bahwa tidak layak untuk duduk di majelis engkau ya Rasulullah, man qati'ur rahim, orang yang suka memotong tali silaturahim. Dan aku ya Rasulullah, tadi ketika engkau mengatakan begitu, aku merasa terpukul sekali, karena sudah 3 tahun ini aku tidak menyapa bibiku. Jadi pun 3 tahun boten nyopo bibiknya. Padahal sesama muslim, sesama mukmin tidak menyapa 3 hari saja itu sudah mendapatkan laknat dari Allah SWT. Nah ini 3 tahun. Maka ya Rasulullah, terus anak muda ini, aku tidak layak untuk duduk di majelismu, dan karena itu aku keluar. Mohon maaf ya Rasulullah, aku tidak pamit, tidak izin kepada jenengan. Terus kenapa kamu masuk lagi? Tadi aku berjumpa dengan bibiku dan aku memohon ampun, memohon maaf kepadanya atas perilakuku selama ini. Dan alhamdulillah bibiku itu memaafkanku, memelukku, kemudian kami menangis terseduh-seduh ya Rasulullah. Dan kami sudah saling mengikhlaskan, maka aku masuk kembali. Dan karena sudah saling memaafkan, jadi aku sudah tidak kena hadismu ya Rasulullah. Nah Bapak Ibu sekalian, dados memang Rasulullah niki mengancam bahkan tidak menjadi bagiannya sinten mawon ingkang mutus tali silaturahim. Mutus tali silaturahim niku bisa macam-macam. Nah, wonten sing tanglet niki. Nek ting politik niku pripun nggih? Biasane niku kan nggih ngoten. Ting politik beda ini kemudian ruame. Sampai sak menika ting beberapa WA grup niku nggih tasik Prabowo Jokowi terus nggih. Sampai saat menika padahal Prabowo ini pun masuk ting kabinet. Ternyata pengikutnya masih ideologis gitu. Akhirnya ada yang bilang kadrun, ada yang bilang cebong. Nah, untuk menyebut itu terus ngoten sampai saat menika. Lah di partai politik itu kalau secara pribadi harusnya tetap saling menyapa. Bahwa kemudian ada perbedaan politik niku biasa, sami kali perbedaan madhab kan. Yang perbedaan madhab niku wonten sing takbire ngeten, wonten sing takbire ngeten, wonten sing sendakepe sampai seperti kedinginan begini. Ada yang begini, ada yang santai, ada yang muter-muter dulu baru ngeten. Nah, niku perbedaan madhab biasa. Wonten sing damel kunut, wonten sing boten kunut. Wonten sing tahiyatnya langsung lurus, wonten sing muter-muter ngeten rumiyin. Dan itu kan perbedaan madhab. Kula niku kadang-kadang nek teng sebelah kula niku muter-muter, Pak. Kula niku mboten khusuk. Ningali kok muter-muter iki. Nggih nglirik rancange. Nek Muhammadiyah langsung lurus. Muhammadiyah langsung lurus. Kenapa dulu termasuk salah satu anggota tarjih niku Mas Jamaluddin itu punya pendapat muter-muter. Termasuk setelah iktidal niku sendakep malih. Nah niku teng tarjih pun wonten perbedaan pendapat. Nah, tapi kemudian keputusan tarjih itu yang diikuti. Yang disebarkan tetap keputusan tarjihnya, bukan keputusan pribadi. Menurut tarjih yang muter-muter ngeten niki itu dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah SAW di musim dingin. Jadi muter-muter ngeten niku dalam rangka menolak dingin. Ngoten. Niku asline. Terus nek sakniki panasnya Masya Allah panas terik, langsung jejeg ngeten mawon saene nggih. Nah niku makanya kemudian tarjih mengatakan langsung jejeg. Nah sami perbedaan madhab
perbedaan partai politik niku nggih sami mawon, mboten napa-napa. Sebaran kader Muhammadiyah di partai politik napa mawon monggo. Asalkan, nah niki pesannya Mas Haidar niki langsung. Jangan menjadi petugas partai di Muhammadiyah. Jadilah petugas visi misi Muhammadiyah di partai politik masing-masing. Nah, ini pesannya. Kok petugas partai nih. Nggih. Mboten nyindir lho kula niki. Mboten. Kula sedang menyampaikan wacana politik. Soalnya sengian niku wonten anu Bapak Ibu sekalian, wonten contoh bagus dari pemimpin-pemimpin kita. Sengian niku wonten Ketua Masyumi nggih, namine Pak Muhammad Natsir. Kalih Ketua Parkindo, Partai Katolik Indonesia, namine Mr. Kasimo. Wah niki nek teng DPR niku berantem terus, debat sampai urat lehernya niku kelihatan, sampai wajahnya niku memerah. Karena masing-masing memperjuangkan apa? Visi misi partai politiknya. Yang satu syariat Islam, yang satu mesti Pancasila. Mesti niku. Pak Natsir mengatakan Pancasila enggak berbeda dengan syariat Islam, maka syariat Islam harus diperjuangkan. Lak ngoten. Tapi apa contoh yang baik dari kedua orang ini, kedua tokoh bangsa ini? Sengian niku dari DPR ke rumah dinas niku kalau enggak jalan kaki damel sepeda ontel. Nek mboten damel sepeda ontel niku damel mersikil. Mersikil maksudnya jalan kaki, mersikil. Lah suatu kali setelah berdebatan yang luar biasa niku, Pak Natsir niki wangsul ke rumah dinasnya damel sepeda ontel. Kok ningali Pak Kasimo jalan kaki. Nah rumah mereka, rumah dinasnya kan sami teng Pasar Minggu betul niku, teng daerah Kalibata niku. Jadi mereka kemudian saling menyapa, dan lalu terus Pak Natsir, Pak Kasimo, sampean jalan kaki apa gimana? Iya saya jalan kaki. Ayo bareng aja. Mau kemana? Mau pulang kan? Ya mau pulang. Ayo bareng aja. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun perdebatannya luar biasa di forum resmi, tapi hubungan personalnya niku tetap tulus. Hubungan personalnya tetap sae. Enggak melengos nih. Misalnya beda partai politik, beda pilihan presiden, beda niki, kemudian papasan melengos, lah niki berarti kurang memahami makna silaturahim. Karena itu silaturahim berarti kita menyambung tali silaturahim dengan ketulusan. Nah kemudian nomor kali silaturahim niku bermakna persaudaraan, kerabat, nyambung kerabat. Nah kerabat niki makanya di Quran niku dzawil qurba nih, nyambung kerabat. Tapi sengian nate di ting wacana politik kita niku nate disebut KKN nggih. Kolusi, korupsi dan nepotisme. Kolusi dan nepotisme, khususnya nepotisme nih. Apakah betul kita silaturahim mementingkan saudara dekat itu termasuk nepotisme? Aslinya mboten, asal prinsipnya tetap meritokrasi. Asalkan tetap prinsipnya niku inggih menika prestasi yang dipunya. Misalnya ngeten, sebutlah misalnya Pak Bagio niki sebagai pimpinan di sebuah instansi pemerintahan. Nah kemudian ada kader Muhammadiyah dan kader Lentune, masing-masing nilainya sama, kapasitasnya sama, kompetensinya sama. Apakah demi kita anti nepotisme kemudian kita milih yang lain? Nah niki malah nepotisme yang keblinger ini namanya. Jadi kalau ada justru kader sendiri dan kader orang lain
Dan ini sama-sama kompetensinya, sama-sama kapasitasnya, sama-sama nilainya. Kemudian demi kita anti nepotisme justru milih orang lain, niki sekali lagi kalau katakan niki justru tidak sesuai dengan syariat Islam. Harusnya yang dipilih justru dzawil kurbanya. Kalau sama-sama saya, kecuali jeblok banget gitu, diangkat kok susah. Nah niki nggak apa-apa kita memilih orang lain, gitu. Tapi kalau sama-sama nggak boleh itu memilih orang lain, karena dzawil kurba itu juga harus diperhatikan. Makanya silaturahim di situ penting, nyambung obor niku penting. Dan disitulah maka kemudian ukhuwah kerabat niku wonten 3. Wonten ukhuwah inggih menika ukhuwah wiladiyah, ukhuwah miladiyah, ukhuwah damiyah, ukhuwah karena hubungan darah. Wonten malih ukhuwah nidhamiyah atau napa namine musyarakiyah. Jadi hubungan keorganisasian. Kemudian ukhuwah islamiyah, di dalamnya mangke ada ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah. Lah niki dados kita itu sudah kan dalam kaderisasi kita ini masya Allah kita mengkader ortom kita, mengkader sampai jadi kok tibae setelah jadi bener kita nggak berpihak kepadanya. Lah niki mboten tepat. Wonten seorang ilmuwan dari India namanya Amartya Sen. Beliau niki mengarang satu buku inggih menika Freedom as a Choice, kebebasan sebagai pilihan, tapi dalam rangka nilai-nilai. Inggih menika napa nilai-nilai yang terkait dengan tadi keberpihakan kita kepada orang yang punya kompetensi, kemudian kita pilih karena dia dzawil kurba. Niku justru harus. Lu ada contohnya lu dari Rasulullah Muhammad SAW. Ketika perang Ahzab, ada 2 panglima yang disodorkan oleh para sahabat untuk dipilih oleh Rasulullah SAW memimpin pasukan muslimin ke perang Ahzab. Yang pertama Khalid bin Walid. Ini seorang panglima kawakan sudah. Nomor kali niku Usamah bin Ziyad, seorang anak muda baru usia 17 tahun. Lalu siapa yang dipilih oleh Rasulullah Muhammad SAW? Yang dipilih oleh Rasulullah justru Usamah bin Ziyad. Beberapa sahabat bereaksi, tapi apa kata Rasulullah? Tidakkah kalian Tidakkah kalian melihat dan memperhatikan bagaimana Usamah itu dididik dalam lingkaran inti kita? Sementara Khalid di perang Uhud justru dia adalah panglima kufar. Di beberapa peperangan yang lain dia juga panglima kufar. Meskipun alhamdulillah dia kemudian masuk Islam. Tapi ketika ada peperangan yang membutuhkan promosi untuk seseorang, maka yang perlu didorong justru adalah kader kita sendiri. Nah ini keberpihakan nih dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kemudian Rasulullah justru lebih memilih Usamah bin Ziyad dibandingkan Khalid bin Walid. Usamah memang terbunuh, tapi perang Ahzab tetap menang. Nah, gugurnya Usamah itu menegaskan 2 hal. Satu, panglima perang itu harus dipilih ketika sudah siap dari internal kita, harus dari internal kita. Kula niki mboten sedang mengarahkan pilihan presiden nggih, mboten nggih. Saestu mboten kula. Iya, gak apa-apa. Ngiras-ngiros ya. 9 menit lagi nggih. Oh nggih. Terus intinya bahwa kita niki memang harus mengedepankan silaturahim. Dan dalam silaturahim mangke wonten kita
dibuka pintu rizki, juga dibuka kesempatan untuk panjang usia. Nah, nek rizki niki pripun nggih? Insyaallah setiap kita silaturahim pasti rizkinya terbuka. Paling tidak nek rizkinya nggak nambah, nambahi berkahnya. Sama dengan panjang usia. Panjang usia niku bisa bersifat zahir, maksudnya memang dipanjangkan usia kita. Tapi nomor kali juga bisa saja maksudnya adalah bahwa usia kita dibuat barokah oleh Allah SWT. Nah niku panjang usia. Nah paling terakhir Bapak Ibu sekalian, kula badhe cerita menutup niki dengan cerita. Insyaallah mboten nyampe 9 menit. Niki cerita yang konteksnya niku bahwa kita dalam membangun hubungan dengan siapapun niku harus tulus. Niki wonten cerita nyata teng daerah Turki. Niki seorang santri, yang santri ini adalah pengusaha. Nah, model Pak Bagio ngeten lah. Santri pengusaha. Terus niki santri pengusaha. Masya Allah niki kaya raya sekali. Dan di kampungnya di Turki itu masyarakatnya adalah masyarakat pertanian padi. Nah dia ingin melakukan kebaikan, maka diundanglah seluruh masyarakat niku. Nah pas diundang, dia mengatakan, wahai saudara-saudaraku, niki musim tanam pantun. Panjenengan nek badhe tanam pantun, monggo bibitnya mendet teng griya kula. Nek butuh pupuk juga monggo mendet teng griya kula. Gratis. Wah masyarakat senang, alhamdulillah, wah masya Allah, senang sekali masyarakat. Tapi wonten syaratnya. Waduh, ono syaratnya apa syaratnya iki? Tapi ternyata syaratnya sanes money politik Pak niki Pak. Syaratnya Pak. Syaratnya adalah mangke panjenengan nek pun panen pantun panjenengan sade teng kula. Wah malah seneng masyarakat. Biasanya nek panen kadang-kadang angel golek pembeline, iki malahan pembelinya sudah tersedia, sudah ada pembelinya. Singkat cerita panen, semuanya kemudian menjual pantunnya ke pengusaha yang santri ini. Bapak Ibu sekalian, 2 tahun berselang dan niki desanya niki terpencil, akses keluar niku susah. 2 tahun berselang, ternyata pantun itu ditimbun dan kemudian pasokan pantun dari luar niku di stop kali anak buahnya pengusaha yang santri ini. Otomatis nopo pantun beras di desa itu habis. Nah saat itulah maka kemudian timbunan padi itu dijual oleh pengusaha yang niki, yang santri niki, dengan harga yang cukup tinggi. Tapi mau nggak mau masyarakat kemudian tetap tumbas. Wah berhasil ini, berhasil dengan untung yang banyak. Dia kemudian bikin pesta sama keluarganya, bikin pesta. Setelah pesta niku dia bilang sama koki-kokinya, nanti berasnya itu yang dimasak yang jangan yang KW, yang premium. Nah, udah singkat cerita pesta berjalan, pengusaha yang saat ini dahar kalih keluarga intinya. Di tengah dahar, nah biasanya teng mriko dikepel-kepel nanti dimasukkan ini. Nyangglek tenggorokane. Disogrok-sogrok mboten turun-turun. Diminumi air enggak turun-turun. Hanya kok agak enggak enak gitu. Terus dia ke dokter. Terus si dokternya ini kayaknya perlu dioperasi kecil, Pak. Ajrih. Hanya ke dokter yang satunya lagi sama kesimpulannya operasi. Di tengah kekalutan, kimutan kiai ini akhirnya pergi ke kiainya. Kenapa? Cerita yang sama. Kemudian kata kiainya, udah gini aja, kamu ke kota sebelah segera, pagi ini segera berangkat. Nanti di sana cari masjid lantai 3. Di lantai 3 masjid itu ada kamar kelambune ijo. Wah, singkat cerita pun mereka cari masjid,
niki sampai charter pesawat lah ke sana supaya cepat itu. Nah, cari masjid, kemudian lantai 3 wonten kelambune ijo, kamar di lantai 3-nya. Nah, wedal niku teng Turki musim dingin. Nek teng musim dingin niku biasane orang niku mandi 3 pekan sekali, Pak. Nah, nek 3 pekan, 3 minggu sekali. Karena wonten rumusnya, daki itu membuat kita semakin anget. Jadi tidak mandi itu membuat anget badan kita. Nah, banyak orang seperti itu, termasuk yang di kamar ada kelambu ijone niku. Niku ternyata kelambune napa namanya kamare marbot. Nah, sudah ini orang situ buka langsung kelambune niku kinten-kinten jam-jam dosonan ngoten, injing. Dibuka gini marbote kaget. Lagi tidur tuh. Kaget ngoten. Nah, bareng ngoten kemudian Bapak Ibu sekalian, dari kaget bangun tidur angop nih. Nah, orang kaya ini, pengusaha yang santri ini nggak biasa kena debu. Itu kelambune rada ana debune gitu lah. Dibuka gini, marbotnya angop, niki ne wahing. Bersamaan dengan wahing mencolotlah niku napa? Upo sing teng mriki niki. Ditangkap langsung oleh marbotnya, glek ngoten. Kaget marbotnya. Lho opo sing mlebu mau? Nah, terusnya kemudian orang yang kaya ini, "Duh, terima kasih, makasih." Kemudian dikasih duit tuh marbotnya, bingung, ini duit untuk sinten? Untuk jenengan. Lho masjid pripun? Masjid pun beres, mangke kula teng takmirnya. Singkat cerita nih orang pulang, lalu pulanglah ke niku nih, ke kiainya, tidak langsung ke rumah. Sudah sembuh, kata kiainya. Alhamdulillah sampun. Apa obatnya? Wahing. Obatnya niku wahing. Nah, terus kiai ini pesen ngeten. Nah, makanya nek berbuat baik itu jangan ada udang di balik rempeyek, harus ada ketulusan. Maka dengan ketulusan, insya Allah semuanya akan baik. Nah, sejak itu kemudian dia pulang ke rumahnya, masyarakat diundang lagi, dikembalikan uangnya masyarakat tadi, dan digratiskan semua hal yang terkait dengan itu. Mugi-mugi nopo ingkang kula aturaken banyak manfaatnya untuk panjenengan sami dan juga untuk kula piyambak. Akhirnya mohon maaf atas kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.